negara bisa kaya, tapi belum tentu dia menjadi negara yang maju. Hanya dengan pendidikan orang bisa mempunyai kesempatan yang sama. Hanya dengan pendidikan orang bisa mempunyai opportunity yang sama dengan. Salam Indonesia, salam jumpa dengan The Syndicate Angkat Topi, tokoh dan inspirasi. Kali ini bersama tokoh kita, Bang Andreas Hugo Parera. Makasih Bang Andreas, Bang Andre. Jumpa lagi di sesi kedua untuk The Syndicate Angkat Topi. Kita ingin angkat topi untuk Bang Andreas Hugo Parera. Baik Bang Andre, di sesi 1 kita sudah membahas soal biografi, bagaimana Bang Andre terpanggil masuk sebagai politisi, terpanggil menjadi seorang politisi, di samping juga seorang akademisi. Untuk seorang Andreas Hugo Parera, dengan pengalaman sebagai akademisi dan sebagai politisi, bagaimana Bang Andre melihat kondisi Indonesia hari ini, keprihatinan apa yang dirasakan, dan itu yang kemudian semakin menguatkan Bang Andre di panggilan di jalur politik, menjadi politisi. Kondisi apa Bang yang buat Bang Andre sekarang menjadi keprihatinan dan juga tantangan untuk Indonesia ke depan? Ya, kalau saya optimis dengan Indonesia kita hari ini. Optimis Bang ya? Good point. Saya optimis dengan Indonesia Bang kita hari ini. Andre. Karena perjalanan sebuah negara seperti Indonesia menjadi suatu negara yang negara kesatuan NKRI dengan dasar ideologi Pancasila yang mempersatukan Indonesia, itulah menjadi kata kunci bahwa kita sebagai bangsa yang besar, kita hidup di dalam satu negara kesatuan. Hal berikut yang harus kita lakukan adalah, ya kalau Bung Karno bahwa kemerdekaan itu adalah jembatan, dan di seberang jembatan sana itulah yang harus kita lakukan. Dan sekarang kita sudah di seberang jembatan itu, kita sudah merdeka. Dan itu adalah tugas-tugas kita, generasi penerus ini, untuk melanjutkan menuju cita-cita para founding father, cita-cita Bung Karno untuk mensejahterakan Indonesia ini gitu. Dan itu adalah jalan yang never ending ya, jalan yang tidak pernah selesai dan tidak pernah never ending road setelah kemerdekaan. Ya, betul. Dan yang kita lakukan sekarang, dari periode ke periode, itu adalah bagaimana mewujudkan cita-cita para founding father, cita-cita Bung Karno untuk menjadi negara kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari di dalam bidang ekonomi, dan kemudian berkepribadian dalam kebudayaan. Trisakti Bung Karno. Saya kira kalau kita pegang prinsip-prinsip yang disampaikan oleh Bung Karno, pemikiran-pemikiran dari Bung Karno tentang Indonesia ke depan, ya pada waktu itu, dan tentang untuk Indonesia ke depan, Indonesia hari ini dan Indonesia esok, seharusnya ya kita tetap optimis, dan kita harus optimis, dan saya yakin itu bisa tercapai gitu. Nah sekarang bagaimana kita menata di semua aspek kehidupan kita gitu. Tentunya ya aspek politik, aspek ekonomi, aspek budaya gitu. Dan jalan itu sangat terbuka gitu. Jalan itu sangat terbuka, tentu dengan berbagai macam tantangan gitu ya. Tentu dengan berbagai macam tantangan. Nah, sekarang tantangan yang kita hadapi saat ini, di samping tantangan kita terhadap dunia luar, dalam artikel dulu Bung Karno juga mengatakan bahwa saya memperjuangkan kemerdekaan, saya berhadapan dengan musuh-musuh, lawan saya itu adalah kolonialisme dan imperialisme yang adalah orang asing. Lebih ininya pada waktu itu adalah Belanda, perjuangan kemerdekaan. Tapi ya sekarang yang kita juga hadapi adalah situasi yang ada di dalam bangsa kita sendiri gitu. Dan itu jauh lebih berat gitu. Tantangan itu jauh lebih berat. Kita menghadapi misalnya sekarang dengan ya gerakan-gerakan yang memecah belah bangsa ini,
gerakan yang radikal, radikalisme yang muncul, kemudian juga terorisme, terus kemudian juga kita juga berhadapan dengan situasi ya gelombang globalisasi termasuk di dalam bidang ekonomi yang dimana ya kita harus tetap berjalan di dalam rel ya kalau keyakinan kita pada bagaimana kita membangun ekonomi kita dengan kemampuan dan kekuatan yang kita miliki. Kita menjaga nilai-nilai budaya kita yang merupakan budaya warisan nenek moyang kita. Dan tiap daerah ini mempunyai kekhususan-kekhususan. Saya kemudian mengenal lebih baik tentang keindonesiaan kita ketika ya menjadi seorang politisi. Saya bisa kemana-mana di Indonesia, saya bisa lihat Indonesia lebih dari kacamata yang lebih dekat dengan tingkat keberagaman Indonesia, dan disitulah Bhinneka Tunggal Ika, pentingnya Bhinneka Tunggal Ika untuk Indonesia gitu. Bahwa perbedaan-perbedaan yang kita miliki itu adalah kekayaan untuk kita gitu, dan itu yang harus kita jaga, itu yang harus kita pertahankan. Dan demikian Indonesia ini adalah kekayaan, keberagaman itu adalah kekayaan. Dan saya kira tidak ada bangsa di dunia ini yang lebih beragam daripada Indonesia. Gitu. Saya juga pernah ya, hidup di negara lain, saya pernah pergi ke lebih dari ya separuh negara di dunia ini. Ketika kuliah saya kemana-mana di Eropa, ketika menjadi anggota DPR saya berkunjung ke banyak negara. Tapi disitulah saya lihat bahwa banyak hal yang sebenarnya kita miliki, yang kita lebih dari negara-negara lain. Ya, tinggal bagaimana kita menjaga keberagaman, kita menjaga Indonesia yang berdaulat, kita menjaga, kita membangun perekonomian kita dengan kemampuan yang kita miliki. Kalau orang bertanya tentang Indonesia gitu, sebenarnya orang jangan bertanya soal apa yang kita miliki, tetapi ya mungkin orang lebih tepat orang bertanya apa sih yang tidak dimiliki oleh Indonesia. Apa yang tidak dimiliki Indonesia, Bang? Apa yang dimiliki Indonesia semua ada. Kita sangat kaya. Semua, gitu. Tapi kalau dibalik apa yang tidak dimiliki Indonesia hari ini, Bang? Betul. Ya, saya kira sulit kita mencari apa yang tidak dimiliki oleh Indonesia. Apa yang tidak dimiliki laut, semua ada. Kita punya darat, kita punya gunung, kita punya semua gitu. Sangat kaya. Itu adalah kekayaan. Nah, kekayaan alam, budaya. Betul. Semua. Dan sekarang, tapi kita juga harus berefleksi pada realita bagaimana persaingan di dalam persaingan global sekarang. Persaingan global. Kita tahu bahwa tidak ada negara di dunia ini yang maju kalau pembangunan sumber daya manusianya tidak maju. Negara bisa kaya, tapi belum tentu dia menjadi negara yang maju. Kekaya dari aspek sumber daya alam gitu. Nah, disinilah saya kira pentingnya pembangunan sumber daya manusia. Sumber daya manusia. Jadi betul, penting. Pembangunan sumber daya manusia itu sangat-sangat penting gitu. Dan ya poinnya adalah pendidikan gitu. Poinnya adalah pendidikan. Good point. Dan di dalam pendidikan kita bicara soal bagaimana ya komponen di pendidikan itu kan adalah hal-hal yang menyangkut ya soal ya pendidiknya, yaitu guru, soal siswanya atau mereka yang dididik, dan yang dididik itu adalah anak bangsa, soal bagaimana infrastruktur pendidikan itu, dan soal metode dan konten daripada pendidikan. Nah, saya kira inilah yang penting. Ya tentu di situ juga kita bicara soal biaya terhadap pendidikan itu. Dan kita lihat tahu juga banyak negara di dunia yang maju, dan karena ya dia memberikan investasi pada pendidikan itu gitu. Nah, satu hal yang harus kita lihat, betul, kita lihat sekarang, kita jangan melihat bahwa investasi pada manusia, pendidikan itu sebagai cost. Dan pendidikan itu adalah investasi kita untuk bagaimana kita menjadikan bangsa ini bangsa yang besar melalui manusia-manusia Indonesia yang maju. Dan saya kira cara berpikir melihat Indonesia dengan manusia-manusia Indonesia ini yang penting gitu. Sehingga kemudian ya kita ke depan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang maju. Gitu. Baik, good point. Angkat topi untuk Bang Andreas Parera. Bagaimana tadi Indonesia harus optimis, kita punya semuanya, kita ingin membangun bagaimana dimensi politik yang berdaulat,
ekonomi yang berdikari, dan kebudayaan yang kita bisa berkepribadian. Dan pendidikan menjadi kata kunci untuk bagaimana sumber daya alam, apa yang ada semuanya, kekayaan yang kita miliki, itu bisa digunakan sebesarnya untuk kemampuan rakyat dan juga punya sumber daya manusia yang unggul. Nah, dan kita harus optimis. Ini yang menarik dari Bang Andre, kita harus optimis. Memang banyak tantangan hari ini, tapi tantangan itu harus kita jawab, terutama tantangan sumber daya manusia. Bagaimana Bang Andre melihat sumber daya manusia kita hari ini? Ya, terutama kita punya bonus demografi yang pada kira-kira 10-20 tahun ke depan itu sebuah peluang emas, golden age yang memang harus kita manfaatkan. Tapi bagaimana kita satu sisi optimis, tapi kita juga objektif melihat tantangan yang kita hadapi terkait sumber daya manusia kita hari ini yang memang perlu kita benahi, mulai dari kemampuan sampai juga kepribadian, karakternya. Bagaimana Bang Andre melihat kondisi itu? Ya, bonus demografi, sumber daya manusia, bonus demografi yang kita miliki, terutama dengan golden age tadi gitu, yaitu usia kerja yang sekarang kita tahu kita miliki, dan ke depan dalam 10 sampai 20 tahun ke depan golden age ini akan, atau bonus demografi ini kita akan miliki gitu. Tapi ini mempunyai menjadi dua sisi dari suatu koin yang sama gitu. Dalam arti bahwa di satu pihak bonus demografi ini bisa menjadi suatu kekuatan kalau manusia-manusia muda yang kita miliki ini terdidik dengan baik. Tapi kalau dia tidak terdidik dengan baik, mereka akan menjadi beban. Nah, disinilah kita lihat bahwa pendidikan dan lapangan kerja ini akan menjadi tantangan yang terbesar yang kita akan hadapi di dalam 2 dekade ke depan gitu. Kalau kita bicara Indonesia emas itu kita cita-citakan, kita mimpikan, kita harapkan itu akan terjadi pada tahun 2045, 20 tahun dari posisi kita hari ini. Disitulah kata kuncinya gitu. Bagaimana bonus demografi yang kita miliki ini harus kita didik dengan baik, sehingga dengan demikian dia menjadi potensi, dia menjadi kekuatan untuk kemajuan Indonesia ke depan. Kata kuncinya kembali kepada pendidikan gitu. Nah, disinilah saya kira kunci daripada bagaimana kebijakan di Republik ini, politik pembangunan di Republik ini yang perlu tetap dan mengedepankan pendidikan. Kita sudah punya perintah di dalam Undang-Undang Dasar kita bahwa pendidikan itu kita alokasikan untuk pendidikan itu 20% dari APBN, resources yang kita miliki gitu. Nah, tapi kan apakah itu semua benar kita lakukan untuk pendidikan dan efektif kita lakukan untuk pendidikan atau tidak gitu. Itu satu hal. Kemudian bagaimana manajemen pendidikan yang kita miliki, dan kemudian bagaimana gap di dalam pendidikan yang kemudian menyebabkan terjadinya ketimpangan-ketimpangan yang sekarang kita hadapi. Misalnya kita lihat bahwa kita bicara bahwa pendidikan di Indonesia antara di Jawa, di kota-kota besar, dengan di daerah-daerah terpencil, daerah 3T, di Jawa dengan di luar Jawa, antara pendidikan negeri yang dibiayai oleh pemerintah secara full dengan swasta. Nah, ini yang sedang kami alami, dan kita lihat bagaimana situasi ini di dunia pendidikan kita gitu. Termasuk bagaimana nasib para guru. Nah, kita tahu bahwa di Indonesia lebih banyak guru-guru yang sekitar 60%, lebih dari 60% guru-guru itu adalah guru-guru yang dengan tingkat pendapatan yang boleh dikatakan mereka hidup di bawah garis kemiskinan. Bagaimana mereka mendidik? Ya, guru honor di Indonesia, namanya guru honor itu di Indonesia mayoritas para guru lebih banyak dibandingkan dengan guru-guru dengan jaminan hidup yang tetap. Nah, situasi ini yang kita hadapi sekarang gitu.
Dan ini adalah tantangan-tantangan real, tantangan-tantangan besar yang kalau kita bicara soal pembangunan sumber daya manusia. Di samping juga ya tentu infrastruktur pendidikan, baik itu menyangkut gedungnya, menyangkut infrastruktur pendukung. Ya kalau kita bicara sekarang tantangan atau apa yang kita hadapi dengan digitalisasi di dalam dunia pendidikan, ya kalau di kota besar kita mungkin tidak terlalu menghadapi kesulitan itu, tapi bagaimana dengan di daerah kami seperti di Flores, di NTT, sana di Papua, di Maluku, ya persoalan pertama sinyal saja kita masih sulit, kemudian juga bagaimana kita menggunakan berbagai macam teknologi IT yang hebat-hebat itu untuk kepentingan dunia pendidikan kita gitu. Nah, ini adalah tantangan terbesar yang menurut saya perlu di samping kita bicara soal softwarenya, kita di samping hardwarenya, kita juga bicara soal software daripada dunia pendidikan itu gitu. Oleh karena itu, saya kira ya hal-hal inilah yang saya kira penting dan perlu dibenahi untuk kemudian ya cita-cita kita menuju pada Indonesia emas 20 tahun ke depan itu menuju tahun 2045 bisa tercapai. Good point. Angkat topi untuk gagasan pemikiran Bang Andreas Parera. Baik Bang Andre, saya tertarik untuk mengaitkan diskusi dengan Bang Andre ini dengan tagline HUT PDIP tahun ini. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya untuk Indonesia Raya. Itu cuplikan dari lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Itu kan bagaimana para founding fathers kita dengan lagu itu bagaimana membangun jiwa, membangun badan yang sehat badannya. Ada problem stunting hari ini masih banyak misalnya, problem kesehatan kita pasca pandemi, tapi juga bangunlah jiwanya, juga bagaimana pendidikan, bagaimana kesehatan mental kita sebagai masyarakat Indonesia terutama orang muda. Nah, bagaimana Bang Andreas Parera sebagai seorang politisi, juga sebagai seorang pendidik, terutama juga politisi dari partai yang mengusung gagasan-gagasan daripada founding fathers kita, melihat titik berangkat dari semua persoalan problematik pendidikan kita yang kompleks untuk sebuah gagasan bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya itu, Bang. Ya, kita tahu bahwa badan yang hebat, badan yang kuat itu kalau didukung oleh jiwa yang hidup, yang menghidupi badan itu gitu. Dan disinilah saya kira tepat apa yang disampaikan oleh Bung Karno, nation and character building. Nation and character building. Nation and character building. Bagaimana membangun suatu bangsa dengan karakter. Nah, saya kira disinilah kaitan yang kuat antara membangun Indonesia Raya, membangun Indonesia jiwa dan badan dan jiwa Indonesia itu dengan karakter yang kuat gitu. Dan karakter itu ya dasar karakter keindonesiaan kita itu adalah Pancasila gitu. Nah, saya kira disinilah saya kira kekuatan yang kita miliki yang seharusnya itu menjadi dasar kita membangun keindonesiaan kita gitu. Indonesia yang raya kalau dia juga ditopang oleh karakter keindonesiaan kita yang kuat. Dan karakter keindonesiaan yang kuat itu harus dilandasi, dibangun di atas dasar ya keindonesiaan, dasar Pancasila itu gitu. Nah, saya kira poin inilah yang penting. Saya kira yang akan membedakan Indonesia dengan bangsa-bangsa lain, dengan masyarakat lain di dunia ini adalah karakter orang Indonesia. Karakter orang seperti Indonesia apa kira-kira karakter orang Indonesia? Oke, yang bersumber pada nilai Pancasila. Nah, bagaimana itu sekarang kita coba petakan kondisinya, karena banyak keprihatinan soal bagaimana karakter kebangsaan kita, terutama orang-orang muda. Tapi bagaimana ke depan itu, terutama nanti Indonesia Emas, bahwa karakter orang Indonesia yang punya kesejatian dengan kultural orang Indonesia itu benar-benar bisa diwujudkan
di nanti 2045 bahwa ya kita nation character building 100 tahun Indonesia itu ya emang harus terbentuk. Bagaimana menghadapi tantangan atau pertanyaan-pertanyaan begitu, Bang Andre? Ya, saya kira karakter Pancasila yang kita ingin bangun. Nah, kalau kita katakan bahwa sila pertama itu adalah ketuhanan. Kita adalah bangsa yang ya bertuhan. Kita adalah bangsa yang mempunyai keyakinan, keimanan kita pada kekuatan hubungan manusia dengan transendental, kekuatan ketuhanan yang kita miliki. Saya kira itu adalah bagian yang ada di dalam bangsa Indonesia ini gitu. Hal yang melekat di dalam kepribadian orang-orang Indonesia. Kita pergi dari Sabang sampai Merauke. Kita tahu bahwa orang Indonesia itu sangat sangat religius dalam arti yang sebenarnya, karena mereka mempunyai keyakinan bahwa ada kekuatan lain, kekuatan yang lebih besar, yaitu ketuhanan. Dan disitulah letak kekuatan kita, di mana kita yang bertuhan ini hidup di dalam suatu masyarakat yang sama, dan yang harus dijaga di situ adalah ya nilai-nilai kebersamaan, toleransi di dalam keyakinan kita. Nah, kita katakan kita bangsa yang ramah, kita bangsa yang toleran. Nah, ini yang harus kita jaga, ini yang harus kita tunjukkan kepada bangsa yang lain gitu. Dan ini akan menjadi tali pengikat yang mempersatukan kita sebagai bangsa Indonesia. Kemudian kita bicara soal ya kemanusiaan, bagaimana kita menghargai, kita melihat diri kita, dan kemudian juga kita melihat orang lain, kita melihat bangsa yang lain gitu. Nah, disinilah seharusnya jati diri itu kita temukan di dalam diri keindonesiaan kita gitu. Saya orang Flores, ya Mas Ari orang Jawa yang tinggal di Lampung gitu. Ya istri saya orang Jawa gitu, anak saya anak Flores, anak orang Jawa yang kemudian menjadi anak Indonesia gitu. Nah, karakter ke-Indonesia ini akan muncul di dalam generasi-generasi ya yang lahir hari ini dan ke depan gitu. Dan disinilah saya kira membentuk manusia Indonesia yang ada di bumi Indonesia, yang kemudian ya dia berhadapan, dia berkawan dengan manusia-manusia yang lain yang ada di bumi yang lain, di atas bumi ini, di atas muka bumi ini. Kemudian bagaimana kita menjaga keindonesiaan kita gitu. Nah, saya kira disitulah pesan dari para founding father kita soal persatuan Indonesia, soal kebinekaan itu, keperbedaan yang kita miliki itu bukan merupakan hal yang memisahkan, tapi justru hal yang mempersatukan gitu. Nah, kemudian hal yang berikut yang menyangkut pada ya kita bicara soal demokrasi yang kita bangun melalui musyawarah. Nah, ini yang saya kira satu poin yang ya kita selama ini kita bicara soal musyawarah untuk mencapai mufakat. Nah, tapi di pihak yang lain kita lebih mengedepankan individualisme di dalam kebebasan. Nah, poin-poin terutama yang berkaitan dengan poin-poin politik itu yang saya alami juga, saya hadapi sekarang. Di satu pihak kita bicara tentang musyawarah mufakat, tapi di pihak yang lain sangat kuat juga pengelompokan, individualisme. Kita merasa bahwa kebebasan ini adalah hanya milik kita sebagai satu kelompok gitu. Nah, disinilah saya kira kritik dan otokritik kita untuk kepentingan bangsa. Dan poin yang berikut juga yang menjadi tugas besar kita di bangsa ini, yaitu soal keadilan sosial. Dan kembali pada apa yang tadi kita bicarakan di awal daripada sesi ini, alat yang bisa menjadi yang bisa mengurangi, yang menutupi atau lebih mendekatkan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, antara satu manusia dengan manusia yang lain, itu adalah pendidikan. Pendidikan itu adalah instrumen untuk mengurangi ketidakadilan yang ada di masyarakat kita. Karena hanya dengan pendidikan orang bisa mempunyai akses yang sama. Hanya dengan pendidikan orang bisa mempunyai kesempatan yang sama.
Hanya Good dengan point. pendidikan orang bisa mempunyai opportunity yang sama dengan kemampuan yang dia miliki gitu. Jadi berilah kesempatan orang untuk dididik dan terdidik dengan baik, sehingga dengan demikian dia mempunyai kesempatan yang sama untuk hidup di dalam masyarakat, baik itu di dalam suatu kebersamaan atau maupun di dalam suatu situasi kompetitif gitu. Nah, inilah saya kira tugas berat yang menjadi tantangan kita untuk membangun jiwa dan raga Indonesia menuju pada Indonesia Raya. Baik, angkat topi untuk Andreas Hugo Parera. Bagaimana pendidikan itu bisa menciptakan akses yang sama sehingga yang dididik dan kemudian terdidik punya akses yang sama terhadap pendidikan dan juga menjadi membuka kesempatan yang sama untuk katakanlah naik kelas, memperbaiki ekonomi, memperoleh keadilan lebih baik, sehingga pendidikan menjadi katakanlah jembatan sekaligus pintu gerbang untuk peningkatan ekonomi, juga kesejahteraan, keadilan. Good point. Berikutnya mungkin saya akan bertanya begini, Bang. Bagaimana kita internalisasi nilai-nilai Pancasila, mulai tadi ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan dalam kondisi bangsa yang hari ini tadi ya, yang terutama adalah kritik dan otokritik soal demokrasi kita hari ini yang mengedepankan individualisme, perbedaan bukannya kesamaan, konflik bukannya kolaborasi gitu ya, pembelahan, politik identitas. Nah, bagaimana kita bisa menanamkan nation and character building dengan nilai Pancasila di tengah masyarakat kita yang sekarang sangat rapuh dengan pembelahan. Isu apapun hari ini itu pasti direspon dengan pembelahan di masyarakat. Bagaimana kira-kira kita bisa menerobos pembelahan di masyarakat itu untuk sesuatu yang tadi untuk memurnikan kembali nation and character building kita, sehingga karakter keindonesiaan, manusia Indonesia, terutama itu Indonesia 2045 itu ya benar-benar bisa kita wujudkan bersama, menjadi gotong royong kita bersama. Tapi kira-kira dari mana kita bisa menempuh jalan yang efektif untuk sampai ke sana, Bang Andre? Sekarang kita hidup di abad di zaman yang harus kita akui dan kita katakan bahwa masa ini adalah masa yang sangat terbuka, dan keterbukaan itu penetrasi terhadap berbagai macam sekat itu karena informasi lalu lintas, informasi yang begitu mudah, begitu terbuka. Sekarang banjir informasi yang luar biasa. Banjir informasi yang luar biasa yang mempengaruhi cara berpikir kita dan perilaku kita gitu. Sehingga kalau dulu kan kita mencari informasi, sekarang informasi datang ke kita. Informasi yang datang kepada kita tanpa informasi diminta. Yang datang ke kita gitu, tanpa kita minta. Tiap pagi kita sudah bangun, berbagai macam informasi itu masuk ke smartphone kita gitu. Sekarang kita tanya saya sampai ke masyarakat, ke kampung-kampung, sulit sekali mencari orang yang tidak mempunyai handphone. Itu tidak mudah lagi sekarang kita mencari orang yang tidak mempunyai handphone. Hampir semua orang mempunyai handphone. Sampai pada mama-mama di kampung-kampung juga mempunyai handphone. Dan ini adalah salah satu alat yang menjadi sumber informasi untuk banyak orang. Hampir sudah jarang kita melihat orang baca koran gitu. Tapi dia membaca semua informasi itu dari smartphone dan dari handphone yang dia miliki gitu. Nah, ini yang kemudian membentuk ini yang kemudian mempengaruhi jalan pikiran dan kemudian perilaku kita sebagai manusia, kita sebagai manusia Indonesia gitu. Nah, tantangannya itu saya lihat ada di sini gitu. Tantangan saya lihat ada bagaimana kita memahami, memaknai informasi-informasi yang masuk tadi gitu, yang kemudian membentuk cara berpikir kita, yang membentuk perilaku kita gitu, perilaku kita sebagai manusia Indonesia. Poinnya di sini adalah saya mau katakan tadi pendidikan, dan di situ adalah literasi kita. Literasi. Literasi. Bagaimana kita
melihat sesuatu informasi dengan sumber informasi yang kita peroleh melalui bacaan yang kita peroleh tadi, dan memaknai. Literasi itu adalah memahami dan kemudian memaknai itu gitu. Nah, sehingga kemudian informasi yang kita peroleh itu tidak kemudian masuk dan kita telan sebagai sesuatu kebenaran, sesuatu yang harus. Kan kalau kita lihat dari berbagai macam studi-studi yang dilakukan, survei-survei yang dilakukan, informasi yang masuk tiap hari itu kan ya 70-80% itu lebih banyak tidak benarnya gitu daripada yang benarnya. Betul. Nah, betapa itu akan berpengaruh pada orang kalau dia mempunyai, ya dia illiterate gitu, dia orang yang tidak tidak melek terhadap informasi yang masuk tersebut gitu. Karena semuanya akan diambil sebagai kebenaran gitu. Dan itu akan berbahaya untuk ya pembentukan kepribadian, berbahaya untuk kemudian ya membentuk cara berpikir dan perilaku dia gitu. Dan itu yang kita sekarang alami, kita terjadi pada ya termasuk pada generasi-generasi muda kita gitu. Baik, good point, Bang Andre. Berarti kan PR kita bersama sekarang sangat banyak. Meski kita harus tetap optimis, tapi kira-kira menurut Bang Andre, sudah sejauh mana negara cukup tegas dalam investasi sumber daya manusia, baik dari melaksanakan pendidikan sesuai dengan perintah konstitusi, dan juga katakanlah memberikan literasi, memberikan kedaulatan kepada penduduk untuk bagaimana informasi itu bisa dikelola dengan baik, secara aman gitu. Kira-kira negara sudah sampai pada kesungguhan yang memang diperlukan atau masih separuh-separuh di dalam sisi pendidikan sampai kemudian pembangunan karakter dan kemudian literasi ini, Bang? Ya, alat untuk pendidikan, perangkat norma yang seharusnya menjadi pegangan untuk kebijakan-kebijakan kita itu sudah ada. Saya katakan tadi bahwa kita dalam undang-undang dasar kita bahkan sudah jelas bahwa negara perlu mengalokasikan atau harus mengalokasikan 20% dari resources ya yang ada di APBN kita setiap tahun itu untuk pendidikan. Tapi pertanyaannya apakah itu benar-benar untuk pendidikan? Nah, ini yang saya kira masih menjadi tantangan buat kita. Seperti yang tadi saya katakan, kita ini masih lebih banyak melihat pendidikan itu sebagai biaya. Belum melihat bahwa pendidikan itu sebagai investasi untuk membangun Indonesia, membangun manusia-manusia Indonesia yang mempunyai karakter tadi, dan yang juga bisa membendung berbagai macam arus informasi yang ada sebagai tantangan dengan pemahaman, dengan kemampuan literasi yang tinggi gitu. Dengan demikian dia bisa memahami dirinya, memahami orang lain, memahami lingkungannya, memahami dunia. Nah, ini yang saya kira hal yang perlu dan sangat, ya menurut saya sangat penting gitu, sangat urgent gitu. Saya termasuk orang yang sangat selektif dengan berbagai macam informasi. Kita bisa punya banyak grup-grup anggota dari bagian dari grup-grup WhatsApp grup atau berbagai macam sumber informasi yang bisa kita peroleh tiap hari gitu. Tapi saya juga sangat selektif, dan kalaupun membaca itu dengan nalar dan nalar kritis kita gitu. Tapi apakah semua orang seperti itu gitu, atau lebih banyak orang seperti itu? Dalam kenyataannya kan ya kita temukan hari ini begitu banyak orang yang begitu mudah terpengaruh dan begitu mudah percaya dengan berbagai macam informasi yang kita kenal dengan hoax saat ini gitu. Sehingga sedikit saja isu itu akan menjadi sedikit saja persoalan itu akan menjadi isu besar. Dan yang perlu kita kritisi juga sekarang, media sosial itu kan menjadi sumber informasi yang lebih dominan daripada berbagai macam
media mainstream yang seharusnya lebih mendominasi atau lebih berpengaruh terhadap cara kita melihat atau cara kita memperoleh informasi gitu. Dan karena media sosial ini sangat dominan sekarang, itulah yang kemudian ya menurut saya pentingnya kemampuan kita ya masyarakat bangsa ini, anak-anak bangsa ini untuk ya mempunyai kemampuan literasi tadi gitu. Good point. Angkat topi untuk Bang Andreas Parera. Bang Andre, sebagai penutup dari sesi kedua ini bersama Bang Andreas Parera, apa pesan Bang Andre yang bisa diserukan untuk pemerintah, untuk negara ya, untuk memastikan bahwa perintah konstitusi untuk memajukan pendidikan betul-betul dijalankan? Itu yang pertama. Yang kedua, pesan mungkin untuk masyarakat, terutamanya orang muda, untuk sungguh-sungguh mempersiapkan dirinya menjadi manusia yang terdidik dan dididik secara baik. Bagaimana Bang pesan seorang Andreas Hugo Parera? Ya, yang ingin saya katakan bahwa keseriusan kita, kesungguhan kita sebagai bangsa dalam hal ini tentu ya pemerintah, DPR, kita berpihak di dalam melihat bahwa pendidikan itu adalah investasi kita untuk ya, membangun manusia Indonesia gitu, merubah manusia Indonesia dari manusia yang ya saat ini ada menjadi manusia yang lebih maju, manusia yang berkarakter, dan itu ya tentu ya membutuhkan biaya pendidikan. Jadi kita jangan melihat pendidikan itu sebagai cost yang kemudian ya harus kita potong-potong gitu. Tapi kita berpihak pada pendidikan dengan melihat pendidikan sebagai investasi yang akan menguntungkan, memberikan melipat gandakan kemajuan bangsa Indonesia ini. Nah, kemudian juga terhadap ya generasi muda kita terutama, kita mempunyai kesempatan sekarang untuk memperoleh pendidikan, memperoleh berbagai macam informasi gitu. Nah, sekarang dengan kesempatan-kesempatan yang ada, kita manfaatkan sebaik mungkin dengan kesadaran penuh bahwa ini apa yang kita lakukan, apa yang pendidikan yang kita peroleh ini perlu dengan kesungguhan untuk ke depan menjadikan kita sebagai ya manusia Indonesia yang lebih baik ke depan. Nah, saya kira kesadaran pada terutama pada ya anak-anak muda kita supaya kita juga ya sungguh-sungguh dalam mempelajari sesuatu, bahwa untuk menjadi pintar itu perlu belajar. Untuk menjadi kaya itu perlu kerja keras gitu. Karena tidak ada semua tidak bisa semua itu instan gitu. Sekarang kan banyak orang ingin cepat-cepat kaya gitu. Banyak orang ingin cepat-cepat pintar hanya dengan membaca dari media sosial, Nah, untuk menjadi pintar itu perlu kerja keras, perlu belajar lebih keras. Untuk menjadi kaya perlu kerja keras gitu. Untuk kemudian kita bisa mempunyai jadi nilai lebih itu ada di dalam kerja gitu. Saya kira hal ini ya perlu menjadi ya perhatian, perlu menjadi ya concern daripada kita terutama anak-anak muda gitu. Jadi janganlah semua melihat semua ini secara instan gitu. Kerjalah, kerja keras, kemudian dengan demikian kita akan memperoleh hasil yang lebih baik. Good point, luar biasa, Bang Andreas Parera. Angkat topi untuk Andreas Hugo Parera, anggota DPR RI dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Terima kasih Bang Andreas Parera untuk perjumpaan dan kebersamaan kita pada seri The Syndicate Angkat Topi kali ini. Bang Andreas, Bang Andre dan kita semua, kita punya obsesi yang sama untuk mengajak setiap anak bangsa bisa meletakkan satu batu bata pemikiran di tengah jutaan batu bata lain untuk berdiri tegaknya sebuah rumah bersama yang bernama Indonesia. Rumah kita bersama, tempat seluruh jiwa bangsa berada. Terima kasih untuk perjumpaan dan kebersamaan bersama Bang Andreas Hugo Parera pada seri The Syndicate Angkat Topi kali ini. Sampai jumpa pada seri berikutnya. Terima kasih. Salam Indonesia.